Ya, halo semuanya. Sekarang kita masuk ke operator transformasi yang umum berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai operator rotasi ya. Jadi operator rotasi ini ya seperti namanya, dia adalah operator yang merotasikan ya. Jadi dirotasikan setiap vektor dalam eh, ruang 3 dimensi ya. Dan nah dia ciri-cirinya adalah dia punya sumbu rotasi dan juga sudut rotasi ya. Jadi kalau yang sebelumnya ya operator yang sebelumnya itu kan dia cuma punya sudut ya gitu. Nah, kalau ini gitu ya, operator rotasi di bidang 3 dimensi gitu, dia punya sumbu rotasinya juga. Gitu. Jadi nggak cuma sudut rotasi tapi juga sumbu rotasi. Nah, contohnya dilihat di gambar ini ya. Jadi dia punya sumbu rotasi, misalnya ini sumbu rotasinya adalah garis L ya. Garis L ini adalah sumbu rotasinya. Terus sejauh apa dia dirotasikan di sumbu tersebut itu digambarkan oleh sudutnya. Di sini sudutnya theta ya. Jadi dari awalnya dia vektor X jadi vektor Y. Kemudian dia berlaku secara universal juga ya di sini dia positif apabila dia rotasinya berlawanan jarum jam. Nah, oke, untuk penjabaran matriks rotasinya ini langsung saya jabarkan dalam bentuk matriks ya, karena supaya lebih gampang juga ilustrasinya. Tapi tetap kita bahas satu-satu. Yang pertama kita fokus dulu ke bagian ini ya, di baris pertama. Baris pertama benar. Jadi ilustrasinya adalah kita punya vektor ya di ruang 3 dimensi, vektor X. Vektor X ini akan kita rotasikan berlawanan arah jarum jam ya, di sini counterclockwise. Terus di sumbu X positif dengan sudut theta. Ya, jadi diputarnya di sumbu X ini sejauh sudutnya theta. Nah, perhatikan di sini sebenarnya kalau dia diputar di sumbu X ya, berarti X-nya akan tetap X. Ya enggak? Karena X yang tadinya adalah di titik ini gitu ya, dia tetap di titik X gitu. Yang berubah di sini adalah Y sama Z-nya. Yang Y yang tadinya di sini kan jadi di sini gitu ya. Terus Z yang tadinya ada di bawah gitu ya, jadi lebih ke atas sedikit gitu. Nah, jadi ketika dia diputar di sumbu X, X-nya tetap. Gitu. Nah, X-nya tetap. Sisanya sebenarnya sama aja perubahannya, sama ibarat dia berubah di dalam dimensi 2 di pembahasan sebelumnya. Gitu. Jadi, sama gitu rumusnya, karena anggaplah kalau X-nya tetap, anggaplah terjadi perubahan di sumbu YZ. Gitu. Perubahan vektor X ke vektor W di sumbu 2 dimensi YZ gitu. Perandaian ya, perandaian aja. Gitu. Nah, makanya di sini tetap cos min sin ya, sin dan cos. Gitu. Ya, kalau sebelumnya kan yang di 2 dimensi tuh W1 gitu ya, X cos theta gitu ya, min sin theta, min Y sin theta, terus W2-nya X sin theta plus Z cos theta gitu kan. Nah, di sini tuh sama gitu. Jadi cuma bedanya di sini ya variabelnya dia adalah Y dan Z. Nah, cuman jadinya menariknya di sini ya udah kita lihat si matriksnya ini gitu ya. Tetap cos min sin sin cos. Nah, X-nya dia tetap X kan, jadinya 1 deh. Kayak gitu. Gitu. Jadi karena X-nya tetap, kita bisa anggap sisanya ini matriks rotasinya mengikuti matriks rotasi di 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang berikutnya, ya kita punya dia dirotasikan di sumbu X positif, ya. Jadi sama, kita tetap bahasnya dia counterclockwise, sumbu X positif, sudutnya theta. Nah, berarti kalau sumbu Y positif, yang tetap kan Y-nya ya. Untuk case yang ini, Y-nya tetap di sini-sini aja gitu sebenarnya. Tetap di situ aja. Nah, yang berubah X sama Z, ya. Nah, ya udah berarti
tinggal diibaratkan lagi tadi, ibaratnya ya udah Z sama X-nya adalah sumbu 2 dimensi gitu, karena tetap sama-sama aja ujung-ujungnya. Gitu. Jadi di sini Y-nya tetap ya. Nah, untuk matriks rotasi Z dan X-nya ya udah tetap sama-sama cos theta terus min sin theta dan sin theta sama cos theta. Sebenarnya tetap ini ya, cuman tadi perlu diingat urutannya tetap kan Y gitu kan. Berarti di sini karena Y-nya yang tetap, di sini kita mulai dari Z-nya dulu. Z baru X. Nah, karena itu Z baru X, berarti ada di sini Y3, sini Y1. Kayak gitu ya. Jadi berurutan gitu loh. Kalau X-nya yang tetap berarti urutannya cos theta, rumus apa sih si matriks yang ininya gitu ya. Kita kalikan dengan X sama Y. Gitu. Tapi kalau di sini mulainya dari Y yang positif, berarti di sini si matriks transformasi yang ini nih, yang cos min sin cos dikalikannya sama ZX. Kayak gitu. Karena kan sebelumnya di sini ada Y gitu ya. Jadi intinya berurutan habis Y kan ZX. Gitu. Jadi bukan dikalikan X sama Z. Nah ya udah. Berarti kan di sini dapat deh ini Y3-nya adalah Z cos theta min X sin theta gitu ya, sesuai sama yang di sini. Dan Y1-nya adalah Z sin theta plus X cos theta, sesuai yang di sini ya. Sehingga nanti matriks transformasinya jadi seperti ini ya, satunya di tengah. Ya, di sini kita punya min sin theta, cos theta, dan sin theta. Oke, nah terakhir untuk si siapa nih? Untuk si ini ya, untuk si kalau kita putar di sumbu Z positif, berarti Z-nya tetap ya, Z-nya tetap. Oke, Z-nya tetap. Nah, berarti karena Z di sini kita punya simetrik cos min sin dan sin cos ini. Di sini pengalinya adalah habis Z kan X ya. X, Y, kayak gitu. Udah, nanti jadi deh. Matriksnya berarti jadi seperti ini ya. Cos min sin, sin theta, cos theta, dan satu ya Z-nya tetap di sini. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Gitu. Itu untuk rotasi berarti selesai di sini. Kita habis ini lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, operator terakhir, operator pelebaran dan penyempitan ini paling simpel sih. Sebenarnya intinya dia dikalikan dengan skalar gitu ya, skalar K. Jadi jika K adalah suatu skalar non-negatif, maka operator Tx sama dengan Kx gitu ya, dia disebut yang pertama dia disebut dengan penyempitan gitu ya, apabila ternyata ya K-nya lebih kecil daripada 1 ya. Jadi yang tadinya vektornya segini nih panjang segini jadi segini ya kan, jadi diperkecil gitu, entah dibagi 2 dibagi 3 gitu ya. Nah, terus yang kedua dia disebut pelebaran apabila yang tadinya X-nya segini dikalikan K dia jadi panjang kan. Nah, ini kayaknya lebih besar daripada 1. Simple banget ya. Nah, ini udah matriksnya gampang sekali ya, kalau intinya sama lah ya, karena mau dia lebih besar atau lebih kecil daripada 1 sebenarnya kan intinya ya pasti W1-nya jadi KX, W2-nya jadi KY. Sehingga standar matriksnya adalah K00, K. Jadi matriks diagonal dengan diagonal, matriks, ya benar, matriks yang diagonalnya adalah K. 3 dimensi juga sama ya, tinggal kita bikin jadi 3 kali 3 aja, ya karena intinya semua komponennya dikalikan sama K, itu di sini. Jadi standar matriksnya adalah seperti ini. Oke, nah ini untuk latihan, ya silakan dikumpulkan di link yang sudah saya sediakan ya. Ada 2. Yang pertama perkalian matriks untuk mencari pencerminaannya. Yang kedua ini rotasi. Nah, oke.